warga. Alhamdulillah. Dan kami selalu terbuka untuk misalnya dari jemaah Ustadz pun, kalau misalnya ada yang bermasalah atau kesulitan dengan masalah utang, karena kita punya pengalaman bisa menyelesaikan sampai 200 miliar tanpa harus melepaskan aset-asetnya. Terus sampai di sini dengan sebagai tanda terima kasih kepada Ustadz yang sudah mensupport kami. Di sini kita akan berikan sebanyak 1.000 buku, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Insyaallah. itu. Dan yang terakhir, saya di sini mewakili warga NTR juga meminta nasihat dari Ustadz, meminta lagi nasihat dari Ustadz. Nasihatnya itu seputar istiqomah dalam berhijrah ini, bagi yang sudah lepas dari utang dan dia tetap untuk menjaga diri tidak masuk lagi ke area riba, gitu kan. Ya, jadi pertama jazakallahu khair, kita terima bukunya insyaallah, nanti coba kita bagikan ya, dan nanti juga coba ditelusuri kalau memang ada sesuatu yang perlu diberikan masukan, kita akan berikan masukan insyaallah. Kalau masalah nasihat, saya pun butuh nasihat sebenarnya. Kita coba saling berbagi. Yang jelas bagi orang yang hijrah, itu Allah SWT menjanjikan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Itu enggak sulit untuk dihafal. Surah nomor 4 ayat 100. Maksudnya urutan surahnya 4, ayatnya 100, gampang sekali untuk dihafal. Situ Allah menjanjikan bagi orang hijrah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah akan memberikan kepadanya peluang-peluang, kesempatan-kesempatan dalam meraih rezeki, ya, dan juga kelapangan. Jadi maknanya luas sekali. Di situ saat artinya kelapangan rezeki, kelapangan hidup, ketentraman hati, semua masuk jalannya. Asal betul-betul dia hijrah 100%. Kalau saya pribadi sering membahasakan di pengajian, kita kalau mau menjadi orang baik itu jangan setengah-setengah. Karena kita tidak akan merasakan kenikmatan iman kecuali kita sudah 100% berhijrah. Jadi kalau ada orang dia hijrah, dia sholat, dia puasa, mulai hijrah, tapi masih berbuat pintu-pintu yang lain, dia buka pintu-pintu yang lain, maka nanti imannya tidak terasa kenikmatannya karena masih bercampur bau. Makanya kadang-kadang sholatnya nggak khusyuk, dia ya puasa atau tidak puasa dia masih sunnah misalnya, dia masih merasa nggak ada masalah, dia nggak ada beban seperti kaum salafus saleh dulu itu. Mereka kalau luput satu kali aja sholat malam, mereka itu menganggap padahal itu sholat malam sunnah, mereka menganggap sebuah pelanggaran yang sangat besar dan kerugian yang besar. Nah, perasaan itu akan muncul kalau orang sudah 100% memang menghijrahkan dirinya, istilahnya menjadi orang baik 100%. Karena memang orang hijrah di jalan Allah SWT ini jadi pasti lebih baik. Karena Allah selalu menyuruh kita jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang susah, semuanya kebaikan. Artinya kalau kita hijrah di jalan Allah SWT, kita akan jadi orang baik. Dan semua yang dilarang, kayak riba, menipu, memukul orang, menzalimi, menggunjing, fitnah, berlomba, semua dilarang. Artinya orang kalau hijrah ini betul-betul menjadi orang yang baik sebenarnya. Cuma memang tidak bisa setengah-setengah. Karena setengah-setengah setiap saat dia bisa dijumuskan lagi oleh syaitan untuk yang kedua kalinya kepada pelanggaran yang sama. Jadi, kalau kiat-kiat untuk supaya bisa beristiqomah dalam hijrah, kalau dari saya ada 4. Yang pertama itu adalah ilmu. Jadi buat simbol setiap hari tidak ada hari kecuali dengan ilmu, atau tidak ada hari tanpa ilmu. Dan kalau kita tidak bisa hadir di majelis ilmu dengan hari ceramah, sekarang di medsos sudah ada. Saya pun pribadi sudah membuat di YouTube, terutama secara khusus YouTube, kita sudah buat kurikulum. Jadi di Khalid Basalam Official itu kalau masuk di playlistnya, itu kurikulumnya ada. Kajian kitab ini, kajian kitab ini, kajian kitab ini. Sekian puluh episode, sekian ratus episode itu ada. Dan itu bisa diikutin di kurikulumkan. Senin kitab ini, Selasa kitab ini, Rabu kitab ini, sampai selesai. Yang kedua, ini tidak kalah penting, setelah belajar harus amalkan. Kita sudah berapa kali dengar tentang sedekah, tapi berapa kali kita sedekah? Pertanyaan selanjutnya, kalau kita sudah sedekah, apakah sudah kita rutinkan istiqomahkan? Berapa kali kita dengar tentang sholat malam, berapa kali kita dengar tentang bakti sama orang tua, tapi kita masih bermalas-malasan. Harusnya diamalkan itu supaya berkah. Yang ketiga, harus bentuk komunitas. Nah, seperti antum buat komunitas ini bagus.
untuk komunitas, karena kita ini manusia, makhluk yang sangat sensitif. Kita dalam waktu seketika hidup kita bisa bedain mana bau busuk, mana wangi seketika. Lidah kita bisa bedain mana asin, mana pedas seketika. Telinga kita bisa bedain mana intonasi suara keras, mana yang lembut seketika. Mata kita bisa bedain ini terang atau ini gelap seketika. Semua seketika. Tangan kita pun memegang benda, kita bisa bedain ini lembut kah, ini kasar kah, benda itu seketika. Semua seketika. Nah, kita sangat sensitif. Kalau orang mengatakan, oh enggak, saya nonton film tapi saya tidak terpengaruh, itu bohong. Tidak mungkin. Dia sensitif, pasti bisa terpengaruh. Dan kalau dia sudah terpengaruh pada pintu kemaksiatan, maka akan berkurang kadar daripada keimanan. Makanya dia harus dikuatkan dengan komunitas. Komunitas yang lebih baik daripada dia. Kalau saya pribadi punya prinsip, saya harus berteman dengan orang yang lebih berprestasi dari saya. Lebih soleh, lebih kaya, lebih apalah segala-galanya yang penting positif. Supaya kita pun termotivasi untuk itu. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka harus seseorang dari kalian memilih siapa yang dia temani. Jadi tidak bisa. Sekarang saya berjalan dengan baju gamis seperti ini misalnya, satu orang, saya mungkin masih agak risih. Tapi kalau sudah 2 orang yang pakai gamis, 3 orang yang pakai gamis, 10 orang yang pakai gamis, kita punya percaya diri. Karena ada komunitas. Komunitas itu penting. Kita dibentuk oleh Nabi SAW komunitas para sahabat, orang-orang soleh, sampai terbentuk negara Islam di Madinah seperti itu. Karena nanti kita akan lebih kuat dengan komunitas itu. Dalam sholat misalnya kata Nabi SAW, sholatlah berjamaah. Karena sesungguhnya serigala hanya memakan atau memangsa domba yang keluar dari gerombolannya. Yang sholat sendiri lebih mudah digoda oleh syaitan. Rame-rame akan sulit syaitan. Karena terpecah konsentrasi yang menggoda gitu. Seperti itulah. Jadi kita harus bentuk komunitas. Dan yang terakhir adalah berdoa. Doa ini jangan dianggap doa itu hanya kalau kita lagi perlu. Justru doa itu lebih afdal di saat justru kita tidak perlu atau kita belum perlu. Misal kita minta pada saat lagi sehat, kita lagi sehat, tapi kita minta agar kesehatan itu dipertahankan. Itu lebih afdal dibandingkan kita sudah sakit baru minta disembuhkan. Kita sudah kaya, kita minta agar Allah lebih berbanyak kayanya, itu lebih afdal dibandingkan bangkrut baru minta supaya Allah berikan solusi. Nah, ini banyak orang tidak paham, sehingga doa itu hanya dipakai pada saat dia lagi sulit. Padahal sebenarnya doa itu yang paling bagus pada saat lagi puncak-puncaknya nikmat. Disitulah nanti akan keluar, kita akan mendapatkan apa yang Nabi SAW janjikan. Kenallah Tuhanmu dalam keadaan kau sedang senang, dia akan kenali kau pada saat kau sulit. Jadi saat itu justru kita harus baik. Nah, ini kurang lebih kiat-kiat istiqomah yang sudah coba saya jalankan, dan insya Allah mudah-mudahan cukup kalau saya pribadi. Tapi mungkin kalau ada didapatkan dari para asatidzah yang lain, mudah-mudahan bisa lebih manfaat insya Allah. Baik. Terima kasih Tata. Mengoyak-ngoyak jiwa. Terima kasih atas nasihatnya. Mudah-mudahan warga MTR tetap istiqomah, termasuk diri saya juga. Insya Allah. Karena manusia itu tidak luput dari maksiat luar biasa. Ya. Makanya kita butuh support, butuh bantuan dari semua, khususnya doa-doa dari para kaum soleh. Maksiat itu begini pemahamannya. Maksiat itu seperti antum kerja sebagai pegawai di kantor. Beda antara pegawai yang tidak buat kesalahan, bagaimana dia di mata owner atau pemilik perusahaan, dan bagaimana dia dengan mudahnya mendapatkan fasilitas dibandingkan orang yang ugal-ugalan. Dia malas datang, pekerjaan tidak dikerjakan, maka fasilitas juga akan berkurang. Itu rasional maksiat. Kalau kita buka pintu maksiat itu, maka fasilitas akan berkurang. Bahkan Nabi SAW memastikan ada rezeki-rezeki tertahan di langit tidak turun kepada seorang hamba karena maksiat yang dilakukan. Jadi memang itu bukan lagi, maksiat itu bukan untuk dicoba. Oh zina saya mau coba dulu, khamar saya mau coba dulu, bukan. Memang dipelajari untuk dijauhi. Sebagaimana juga amal soleh dipelajari untuk diamalkan. Jadi dosa itu bukan untuk dicoba, cukup kita tahu itu pelanggaran. Jadi gak perlu saya mengatakan, oh saya balap-balapan dulu, nanti kalau saya jatuh baru saya tahu sakit atau tidak. Memang kita sudah tahu secara global kalau jatuh sakit, maka jangan tunggu sakit jatuh gitu. Seperti itu. Ya, emang maksiat itu harus ditinggalkan. Nggak bisa enggak. Bagi yang sudah pernah terjebak, ada kemungkinan untuk hijrah dan kembali ke Oh iya. Bahkan dalam hadits Bukhari disebutkan Allah sangat gembira dengan taubat hamba ini. Lebih gembira daripada seseorang antara kalian pergi ke padang pasir yang tidak bertuan, kemudian dia membawa seluruh bekalnya, lalu kemudian dia tidur di bawah sebuah pohon. Pada saat dia terbangun, untanya dan bekalnya hilang. Di padang pasir tidak bertuan, itu tidak ada yang lain kecuali dia saja. Setelah dia
keliling cari letih tidak menemukan di mana bekalnya dan tunangannya itu, maka dia putus asa. Dia pun kembali mengatakan pada dirinya, saya kembali ke pohon yang awal saya tidur, saya berharap pada saat bangun tidur saya sudah meninggal dunia. Maka dia pun kembali tidur, kata Nabi SAW. Kemudian pada saat dia bangun, dia temukan unta dan tunangannya di depan matanya. Bagaimana gembiranya dia? Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada itu. Allah tidak akan memasukkan hambanya dalam surga dengan amalnya, tapi Allah masukkan dengan rahmatnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang hamba kepada Allah harus seperti anak kepada ibunya. Bagaimana dia merengek, bagaimana dia menangis. Bahkan kalau dia diusir oleh ibunya keluar dari pintu rumahnya, anak kecil itu sangat paham bagaimana menyentuh hati ibunya. Dengan terus dia menangis, bahkan sampai tidur depan pintu rumah. Bukan dia pergi. Kebanyakan manusia tidak memahami masalah itu. Mereka malah, sudah terlanjur maksiat, sudah biar deh. Malah tambah jauh dari rumah, malah tambah pergi. Tambah jauh dari orang tuanya seperti itu. Tentu tidak kita samakan Allah dengan orang tua, tapi Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan perumpamaan. Masya Allah. Benar-benar menampar. Makasih atas nasihatnya. Sama-sama, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita berikan tidak seberapa dengan nasihat Ustaz. Mudah-mudahan MTR tetap berkembang, tetap menjadi bagian dari kebangkitan umat ini, karena kita menginginkan bahwa Islam itu tegak di muka bumi. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Saling kita terima punya. Kita difoto.